Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri pembelajaran online ya, atau KBM online untuk pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang ketiga, materi sejarah Indonesia kelas 10, pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara berpikir, baik itu secara kronologis, secara diakronik, maupun secara sinkronik. Nah, hari ini materinya adalah ruang dan waktu dalam sejarah. Untuk sejarah di sini memiliki unsur sejarah di sini ada dua, yaitu aspek spasial dan juga aspek temporal. Yang dimaksud dengan aspek spasial atau ruang itu adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan aspek temporal itu adalah waktu terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Sedangkan manusia di sini letaknya adalah sebagai subjek dan juga objek dari sejarah tersebut, atau bisa dikatakan sebagai pelaku sejarah. Konsep ruang dalam sejarah. Pertama yang akan kita bahas adalah ruang terlebih dahulu. Konsep ruang adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam, peristiwa sosial, atau peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Konsep ruang itu sendiri bisa juga diartikan sebagai tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Pengkajian suatu peristiwa berdasarkan waktunya tidak dapat dilepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, untuk selanjutnya mengenai konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah di mana dalam kehidupan masyarakat itu dikenal sebagai sejarah lokal, ada juga sejarah nasional dan juga sejarah internasional. Contohnya sejarah lokal. Untuk sejarah lokal itu tiap wilayah memiliki sejarahnya masing-masing. Misalnya di wilayah Banyumas punya sejarahnya sendiri, tentunya berbeda dengan di wilayah misalnya di daerah Yogyakarta, itu kan sangat berbeda. Sedangkan sejarah nasional itu lingkupnya adalah untuk nasional, contohnya yang berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di Indonesia. Ada sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Ada pula nanti peristiwa 10 November 1945. Walaupun tempatnya di Surabaya, itu juga berpengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sedangkan sejarah internasional itu mungkin lebih tepatnya ke pembahasan sejarah umum ya, atau sejarah dunia. Misalnya Indonesia punya sejarahnya sendiri, terus negara Inggris juga punya sejarahnya sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri ruang dalam sejarah. Yang pertama adalah adanya manusia sebagai pelaku sejarah itu sendiri. Yang kedua, dipengaruhi oleh kekuatan di luar kehendak manusia. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kehendak manusia itu bisa berasal dari alam ya. Manusia itu tidak bisa menghendaki apa yang akan terjadi pada dirinya, sehingga ketika sebuah peristiwa itu terjadi, itu di luar kendali yang namanya manusia itu sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah mengkaji peristiwa dan perkembangannya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang
kronologis dan juga diakronik itu nanti kita bisa masuk ke sini, yaitu tujuannya adalah untuk mengkaji sebuah peristiwa sejarah dari awal sampai akhir dari sejarah itu sendiri dan pengaruhnya terhadap peristiwa sejarah selanjutnya. Selanjutnya mengenai konsep waktu dalam sejarah, di sini ada masa lampau adalah suatu peristiwa yang telah terjadi dan telah berlalu. Masa lampau bukan berarti masa yang final atau masa yang telah berhenti. Selanjutnya, konsep waktu terbagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Masa lampau bersifat terbuka dan berkesinambungan. Apa yang telah terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk kehidupan saat ini dan perencanaan di masa yang akan datang. Ini nyambung seperti yang poin kedua tadi mengenai masa lampau yang bukan berarti masa yang final, karena di situ masih bisa berlanjut sampai hari ini atau di masa yang akan datang, dijadikan sebagai pembelajarannya. Ciri-ciri konsep waktu sejarah. Konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan untuk pengelompokan di mana berdasarkan waktu atau pembabakan atau periodisasi suatu peristiwa sejarah dan untuk urutan waktu atau kronologis atau diakronis dalam suatu peristiwa sejarah. Tentu kita sudah bisa membedakan ya antara periodisasi dengan kronologis maupun diakronis. Kalau periodisasi itu lebih ke pembabakannya, sedangkan kronologis atau diakronis itu nanti lebih ke beri pembabakan tersebut. Selanjutnya mengenai keterkaitan waktu dengan sejarah. Nah, di sini ada empat hal yang berkaitan sama waktu dengan sejarah. Di sini ada perkembangan dari peristiwa sejarah, ada kesinambungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, ada pengulangan di mana suatu peristiwa sejarah itu memiliki proses yang mungkin hampir sama ya antara yang satu dengan yang lainnya, walaupun sebuah peristiwa sejarah cuma terjadi satu kali, dan yang terakhir adalah adanya perubahan yang diakibatkan oleh sejarah itu sendiri. Selanjutnya mengenai keterkaitan antara konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah tersebut. Yang kedua, semua bentuk aktivitas manusia pastinya berkaitan dengan tempat dan waktu kejadian sebuah peristiwa tersebut. Yang terakhir, manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Nah, terakhir untuk contoh ruang ya, contoh ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Di sini saya ambil contoh mengenai ada kalimat seperti ini. Konferensi Asia Afrika yang merupakan perkumpulan negara-negara Asia dan juga Afrika dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Nah, di sini dari huruf yang saya kasih warna merah tanggal 18 sampai 24 April 1955 itulah yang dimaksud dengan aspek temporal atau waktu. Selanjutnya di Gedung Merdeka Kota Bandung. Gedung Merdeka Kota Bandung itu adalah aspek spasial atau ruang dalam peristiwa sejarah mengenai konferensi Asia Afrika. Untuk contoh lainnya bisa juga mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Jalan Pegangsaan Timur. Nah, di situ masuklah yang namanya aspek ruangnya. Sedangkan aspek temporalnya itu terjadi di tanggal 17 Agustus 1945. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran hari ini.
terkait konsep ruang dan juga waktu dalam sejarah. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita bisa secepatnya dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.